Hal yang pasti tidak akan luput dari hidup kita sehari-hari adalah apa yang disebut dengan masalah atau persoalan hidup. Dimanapun, kapanpun, apapun, dan dengan siapapun, semua memungkinkan munculnya masalah. Namun, andai kata kita cermati dengan seksama, ternyata dengan persoalan yang tetap sama, sikap orang pun berbeda-beda. Ada yang begitu panik, goyah, kalut, dan stres. Tapi ada pula yang menghadapinya secara mantap, tenang, atau bahkan malah menikmatinya. Hal ini berarti bahwa atau persoalan yang sesungguhnya bukan persoalan terletak pada persoalannya. Masalah bukan terletak pada masalahnya, melainkan pada sikap terhadap persoalan atau masalah tersebut. Di sini saya akan memberikan 5 kiat untuk mengatasi persoalan atau masalah hidup yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu siap. Siap, apa yang dimaksud dengan siap? Siap di sini yaitu siap menghadapi yang cocok dengan yang diinginkan dan siap menghadapi yang tidak sesuai dengan keinginan. Kita memang mewajibkan memiliki keinginan, cita-cita dan rencana yang benar dan wajar dalam hidup ini. Bahkan kita sangat dianjurkan untuk gigih berikhtiar untuk mencapai apapun yang terbaik bagi dunia dan akhirat. Namun, bersamaan dengan itu, kita pun harus sadar bahwa kita hanyalah makhluk yang sangat memiliki keterbatasan. Kita punya rencana, Tuhan pun punya rencana. Dan yang pasti terjadi adalah yang menjadi rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya rencana Allah itulah yang terbaik bagi hambanya. Itu yang pertama. Kiat yang kedua untuk menghadapi persoalan hidup yaitu ridho. Selesai siap, maka kita harus ridho. Siap menghadapi apapun yang akan terjadi, dan bila terjadi maka satu-satunya langkah awal yang harus dilakukan adalah mengolah hati kita agar ridho, rela dengan kenyataan yang ada. Mengapa demikian? Karena walaupun dongkol, uring-uringan, kecewa berat, tetap saja kenyataan itu sudah terjadi. Jadi masalah itu bukan terletak pada masalahnya, tapi bagaimana caranya kita mempelajari masalah itu dan menghadapi masalah itu. Kondisi hati yang tenang, kondisi hati yang ridho, inilah yang akan membantu menjadikan proses ikhtiar menjadi positif, optimal, dan bermutu. Karena sesuatu yang sudah terjadi, kalau kita gak ridho, malah kita akan jadi sakit hati. Yang ketiga, selesai kita ridho, jangan mempersulit diri. Dalam menghadapi masalah atau suatu persoalan, janganlah hanyut tenggelam dalam pikiran yang salah. Kita harus tenang dan bisa menguasai diri. Renungkanlah janji dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah itu Maha tahu segalanya, pasti telah mengukur ujian yang menimpa
sesuai dengan dosis yang tepat dengan keadaan dan kemampuan kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Janji Allah 2 kali diungkapkan di dalam surah Al-Insyirah. Artinya, jangan jadikan sebuah kesulitan itu sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Karena ini sudah pasti janjinya Allah. Yang keempat yaitu selesai, jangan bersulit diri. Yang keempat adalah evaluasi diri. Ketahuilah hidup ini bagaikan gaung di pegunungan. Apa yang kita bunyikan, suara itu pula lah yang akan kembali kepada kita. Artinya, segala yang terjadi pada diri kita adalah buah dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya pasti dia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Jadikanlah setiap masalah menjadi sarana efektif untuk mengevaluasi diri dan untuk memperbaiki diri. Karena hal itulah yang menjadi keuntungan bagi diri dan pengundangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dalam menghadapi persoalan hidup yaitu adalah ingat, hanya Allah satu-satunya penolong. Sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah, baik itu berupa musibah maupun berupa nikmat. Walaupun bergabung jin dan manusia seluruhnya untuk mencelakakan diri kita, demi Allah tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin. Jadi jangan takut menghadapi masalah, tapi takutlah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dalam menghadapi masalah tersebut. Tanpa pertolongannya, kita akan terus berkelana dalam kesusahan dan persoalan yang tidak ada habisnya, tanpa nilai tambah bagi dunia akhirat kita, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Selamat berbahagia bagi saudara-saudaraku yang taat kepada Allah dan semakin taat lagi ketika diberi ujian berupa kesusahan maupun kesenangan. Sholat terjaga, akhlak mulia, dermawan, hati bersih, dan larut dalam amal-amal yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, masalah yang ada akan menjadi jalan pendidikan, dan Allah yang akan semakin mematangkan diri, mendewasakan, menambah ilmu, meluaskan pengalaman, melipat gandakan ganjaran, dan menjadikan hidup ini jauh lebih bermutu.